Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Jadi gimana sih langkah-langkahnya untuk memulai bernyanyi ya? Khususnya kalau kita ngomongin teknik vokal. Sebetulnya bagi saya latihan vokal terpenting adalah nyanyi itu sendiri ya. Jadi nomor satu, kamu harus seneng dulu dan harus menikmati dulu nyanyi. Setelah itu kamu bakal sering pengen nyanyi terus. Nah itu tuh sebetulnya latihan juga. Tapi dalam video kali ini saya akan breakdown beberapa langkah-langkahnya step by step. Apa aja yang harus kita pelajari, kita latih supaya kita bisa memiliki pondasi yang lebih kuat dalam mengembangkan bakat vokal kita. Yang pertama, kamu harus latihan pernafasan. Kenapa sih pernafasan begitu penting buat vokalis? Karena gini loh, sumber tenaga dari vokal kita adalah udara, ya kan? Dia yang menggerakkan pita suara dan beresonansi di rongga wajah dan segala macam. Tapi sumbernya adalah nafas. Jadi seorang penyanyi jika ingin nyanyi lebih fasih, nggak gampang capek, punya power, bisa jaga pitch dan segala macam, harus menjadi seseorang yang mampu mengendalikan nafasnya dengan baik. Dengan mengetahui kapasitas pernafasan dia jadi nggak gampang ngos-ngosan, dia tahu kapan harus menggal kalimat biar dia nggak kehabisan nafas di tengah-tengah lagu. Tentu latihan pernafasan ini ada banyak ya. Bisa kamu lihat juga di YouTube channel ini. Saya akan taruh linknya di sini ya. Tapi intinya gimana caranya kamu bisa menggunakan pernafasan kamu, menggunakan otot diafragma dengan baik untuk menjaga airflow yang stabil dan juga power yang terkendali. Langkah yang kedua, latihan vocal warm up. Kenapa sih latihan vocal warm up itu begitu penting bagi penyanyi? Nyanyi adalah kegiatan fisik ya. Jadi sama seperti kegiatan fisik lainnya, nyanyi juga perlu warm up atau pemanasan. Kita bisa melakukan pemanasan vokal ini dengan cara humming, lip trill. Humming itu kayak gini. Ya, kita menggunakan tangan nada seperti atau yang lebih arpeggio misalnya. Kalau lip trill tuh kayak gini. Kita juga bisa menggunakan tangan nada yang sama untuk lip trill. Kalau saya senang lip trill menggunakan pola nada ini ya. Dan juga lain sebagainya. Untungnya nih singers, udah banyak banget latihan humming dan lip trill yang tersedia gratis di YouTube, termasuk di YouTube channel Vokal Plus ini. Jadi kalau kamu ada waktu, yuk browsing semua tekniknya ya. Nggak cuma browsing, kamu latih juga supaya vokal kamu lebih lincah, lebih bisa dikendalikan, lebih stabil, dan secara nggak sadar kamu akan ngelatih teknik vokal yang baik hanya dengan melakukan humming dan lip trill itu loh. Ya paling nggak basicnya deh. Yang nomor 3, setelah kamu mendapatkan basicnya nih ya, latihan nafas, vocal warm up dengan humming, kamu sudah mulai harus memperhatikan kesehatan suara kamu. Kamu tahu nggak sih, suara kita tuh bisa cedera loh. Bayangin kamu harus nyanyi malamnya ya kan, terus kamu siang-siang lupa kamu main PS teriak-teriak, tahu-tahu pas malam kamu harus nyanyi, udah dibayar, suara kamu hilang. Oke, itu loh contoh cedera vokal yang bisa juga mencederai dompet kamu dan juga karir kamu loh. Basic dari kesehatan vokal adalah tentu menjaga supaya kita nggak sampai dehidrasi ya, dengan minum air putih. Air putih itu adalah sahabat kita. Yang berikutnya yang paling gampang adalah menjaga penggunaan suara kita. Jangan sampai over ya, dan juga jangan sampai lebay. Kalau kita ada banyak ngomong hari itu, besoknya kita istirahat vokal, jangan banyak ngomong. Jadi itu kalau kita overuse tuh kita bisa cedera juga. Atau kalau kamu nyanyi nada tinggi jangan dipaksa ya. Kalau teriak-teriak jangan lama-lama, jangan keras-keras, itu juga bisa mencederai vokal kamu. Itu aja basicnya sebetulnya. Poin nomor 4 nih, nah ini udah makin serius ya, yaitu kita belajar mengenai postur atau cara megang alat musik kita. Nah kalau kita belajar main gitar misalnya, tentu hal pertama yang diajarin adalah cara megang gitar, ya kan? Kalau penyanyi juga harus bisa belajar cara megang instrumen vokal dia, yaitu seluruh tubuh dia ya. Dalam hal ini postur. Kalau saya sih baik kamu berdiri maupun duduk, cukup ingat satu kata aja ya, yaitu bangga. Kamu kalau bangga gimana sih? Kayak gini kan, kamu nggak terlalu membusung dan tidak membungkuk pastinya. Kamu cukup memastikan postur tubuh kamu bangga seperti ini untuk menjaga organ pernafasan kamu di dalam badan kamu itu bisa bergerak dengan leluasa. Dan dengan postur yang bagus, kamu nggak hanya bisa nyanyi lebih enak, kamu juga akan terlihat jauh lebih profesional di atas panggung, di video. Pokoknya asik banget deh. Setelah badan kamu menghafal postur yang baik saat kamu latihan nyanyi, nanti pas kamu nyanyi harus jalan-jalan di panggung, sambil lari misalnya, sambil lihat ke atas. Kalau kamu main drama musikal misalnya, itu badan kamu akan ingat. Dan gerakan apapun yang kamu lakukan tidak akan terlalu mengkompromi teknik vokal kamu. Karena postur kamu basicnya sudah bagus. Jadi kamu biasain ya, ingat satu kata aja,
bangga. Langkah yang kelima, nah ini sering banget dilewatin sama banyak penyanyi, yaitu pengucapan yang bagus. Pengucapan yang bagus itu memastikan pendengar kamu bisa tahu kamu ngomong apa sih di liriknya, ya kan? Toh, nyanyi adalah tentang bercerita dan berekspresi. Jadi pastikan kamu mengucapkan liriknya dengan baik supaya kedengaran dengan jelas. Pengucapan juga bisa menjadi salah satu ciri khas kamu ya. Coba kamu perhatiin deh, penyanyi seperti Raisa, berbeda cara pengucapannya dengan penyanyi seperti Maudy Ayunda misalnya, atau Afgan, beda sama Judika. Jadi nggak cuma warna suara aja ya, singers ya, tapi juga cara mengucapkan lirik. Jadi ini penting banget untuk kamu latih dan kamu pelajari. Poin yang nomor 6, yaitu adalah pitch dan juga tone. Pitch adalah tinggi rendahnya sebuah nada. Kalau kamu nyanyi, kalau nadanya harusnya segini, tapi suara kamu di atas sini, itu namanya false atau out of tune. Jadi kita ingin selalu bisa menyelaraskan suara kita, pitch kita dengan pitch iringan musiknya ya. Misalnya kita diiringin dengan gitar atau diiringin dengan piano. Kalau kita ya beda, nggak bisa nge-sync sama mereka, maka kita disebut sebagai false. Dan itu bisa kita latih ya, singers ya. Memang ada penyanyi yang sudah dari sananya langsung jago pitch-nya. Ada juga yang perlu latihan khusus ya. Kalau saya sih masalah pitch yang paling gampang aja deh, yaitu kamu harus belajar main alat musik. Itu akan membantu banget dalam hal kepekaan pitch kamu. Belajar main piano, belajar main gitar, asal gitarnya dituning dengan benar ya. Jadi kamu mesti latihan alat musik dan itu akan meningkatkan kepekaan pendengaran kamu dengan sangat banyak. Kalau untuk tone, nah ini berhubungan dengan tone placement, pernafasan yang tadi ya. Intinya apa sih? Intinya biar kamu tuh bisa menghasilkan tone yang paling baik dari suara yang kamu punya, ya kan? Dalam hal ini nggak harus mirip sama si ini, nggak harus kayak gini, nggak. Setiap orang punya tone-nya masing-masing, tapi kita mesti memastikan kita mengeluarkan yang terbaik ya. Dengan effort yang minimum, kita bisa mengeluarkan tone yang maksimal. Tone-nya nggak bikin kita distracted karena cempreng, nggak bikin sakit kuping orang yang dengar karena mungkin kita terlalu maksa. Semua terdengar stabil, bagus, bulat, sehingga yang mendengarkan juga bisa nyaman karena mereka tahu nih kamu memproduksi tone-nya juga dengan nyaman sehingga tone-nya enak didengar. Yang paling basic aja deh, jangan biasakan nyanyi terlalu banyak dari leher ya, tapi kamu harus letakkan suara kamu di depan ya. Bedain antara suara a dengan itu udah beda tuh tone-nya. Mungkin ada yang lebih suka suara yang dari leher kayak tadi. Ya nggak apa-apa juga ya, namanya juga seni ya. Tapi kamu harus bisa memastikan kamu melakukannya dengan aman supaya nggak cedera vokalnya. Karena itu kan bebannya ke leher lumayan besar ya. Jadi secara basic kamu harus meletakkan suara kamu di depan. Jadi bayangin kamu taruh tangan kamu di depan sini. Terus kamu bayangin suara kamu tuh di situ. Gitu. Ya itu basic dari tone production dalam hal teknik vokal ya. Sekali lagi, pelajaran tentang vocal tone production itu banyak banget bertebaran di YouTube, bisa kamu pelajari secara gratis. 2 poin yang terakhir, ini adalah poin yang ke-7, yaitu emosi dalam performance. Ini berhubungan banget sama yang namanya ekspresi ya. Jadi saat kita menyanyikan lagu, setiap lagu tuh punya cerita, punya kita ingin menularkan emosi dari lagu itu ke yang mendengarkan. Nah, ini penting banget. Bayangin kamu bawain lagu sedih tentang patah hati, tapi kamu membawakannya dengan cara happy dan bahagia. Kan nggak nyambung ya. Jadi basicnya apa? Kamu nomor 1 harus mengerti banget lagu ini tentang apa ya, liriknya ngomongin tentang apa, dan emosi apa yang ingin kamu tularkan ke audiens kamu. Untuk masalah emosi ini, kamu nggak bisa maksain ya teman-teman ya. Kalau kamu mengerti dan kamu menyanyikannya dengan tulus dan sepenuh hati, itu otomatis kok emosinya akan terpancar dan ekspresinya akan terasa tulus dan enak banget dilihat. Kalau emosi kamu terlalu dibuat-buat, percaya sama saya, yang lihat dan yang dengar akan bisa ngerasain ya. Jadi jangan dibuat-buat, mengerti aja lagu tentang apa, maka kamu udah menuju ke pembawaan emosi yang bagus. Dan poin yang terakhir, poin nomor 8, yaitu kamu harus konsisten berlatih. Saya sering banget ketemu penyanyi yang awalnya dia nggak biasa nyanyi, suaranya biasa-biasa aja, terus setelah mungkin beberapa bulan, 1 tahun, dia jadi bagus ya. Itu cuma karena dia latihan ya teman-teman ya. Jadi tidak ada berbagai macam teori musik atau teori vokal yang bisa ngebantu seseorang untuk suara lebih bagus kalau dia nggak praktekin. Jadi kuncinya ada di latihan. Kamu harus latihan setiap hari. Latihannya apa sih?
Ada beberapa latihan tentu ya, kalau kita lihat yang tadi di depan ada vocal warm up, vocalizing, tentu itu latihan yang bagus juga, latihan pernafasan. Tapi kalau kamu nggak sempat ngelakuin itu semua, ya latihan nyanyi aja. Sering-sering karaokean, ya tapi jangan karaoke sambil ngasal-ngasal gitu ya. Kalau bisa kamu rekam di handphone supaya kamu bisa mengevaluasi hasil rekaman karaoke kamu. Kalau kamu bisa mengevaluasi dan menilai nyanyian kamu akan semakin baik, karena kamu kan memperbaikinya terus kan. Wah, tadi gue nyanyinya masih jelek nih, fals di bagian sini. Wah, nada tingginya maksa misalnya, atau di bagian sini fals. Maka kamu akan ingin memperbaikinya. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Ada baiknya juga kalau kamu dilatih oleh seorang professional vocal coach. Ini sih enak banget ya, karena kamu akan dikasih tahu, wah di situ bagian itu fals. Coba ulang lagi. Di bagian sini kurang bagus emosinya. Coba ulang lagi sampai kamu bisa benar-benar dapetin yang pas. Untuk latihan dengan vocal coach yang profesional, kamu bisa gabung di sekolah saya IAVS atau Indra Aziz Vocal Studio, yang informasinya bisa kamu lihat di bawah sini. Ingat ya prinsipnya ya, kamu akan bisa karena terbiasa. Itu juga berlaku banget dalam hal nyanyi. Oke singers, sekian dulu video kali ini. Thank you so much for watching. Ingat ya, jangan takut salah dan selalu bebaskan suaramu. Bye!